dengan pendirian saya kalau ini adalah penjajahan. Ini penjajahan tanpa senjata. Itu. Jadi nauzubillah min dzalik ya Pak Haji ya, nauzubillah min dzalik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan pemirsa sekalian dimanapun berada, semoga sehat-sehat dan baik-baik saja, serta dimudahkan dan dilapangkan urusan oleh Yang Maha Kuasa. Assalamualaikum juga buat Raden Dibio ya, ataupun Pak Raden Dibio, dan juga Bapak Haji Omar, dimana pada podcastnya Pak Haji Omar yang menghadirkan Pak Raden mengatakan bahwa Indonesia ini dijajah dengan tanpa senjata. Maksudnya Pak Raden di sini adalah dijajah oleh para habaib dengan tanpa senjata. Dulu katanya kita dijajah oleh Belanda, sekarang dijajah oleh para habaib. Aneh bin ajaib, narasi-narasi. Sekarang di podcastnya Haji Roma Irama, dan mengatakan tentang pemalsuan makam. Apakah data ini memang valid? Sangat valid dan benar adanya, dengan fakta yang detail. Jadi bukan cuma framing sehingga menimbulkan kegaduhan yang tak terhingga, kegaduhan yang berkepanjangan. Kalau memang detailnya ada, faktanya ada, buktinya ada, tidak perlu berkoar-koar terus di media. Berkoar boleh sekali dua kali, tapi ini sudah tiap-tiap narasi itu terus. Jadi ini sebenarnya pekerjaan orang-orang biasa, tidak apa-apa. Orang-orang kecil tidak apa-apa. Tetapi ini kerjaan daripada orang-orang yang sudah ternama, seperti Haji Roma Irama, Raden Dibio lagi yang katanya keturunan Ningrat. Tidak boleh memframing terus menerus. Kalau ada data yang valid, serahkan ke polisian, serahkan ke pihak yang berwajib. Jadi tidak perlu mengulang-ulang terus seperti orang-orang kecil seperti kami. Ini boleh, karena bukan orang terkenal, orang biasa. Walaupun mengulang 100-200 kali pun tidak ada orang yang lihat pun, nggak akan sampai viral. Dan kalaupun Indonesia ini dijajah, sekarang sedang dijajah, kan hukum di Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan juga teks proklamasi bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, sehingga negara kita tidak mendukung negara-negara lain yang menjajah, seperti Israel menjajah Palestina. Kalau memang sedang dijajah, itu kan urusan pemerintah. Sekarang apalagi tentaranya sudah kuat-kuat, sudah hebat-hebat, tidak seperti dulu. Sebelum adanya Republik Indonesia ini, masih ada kerajaan-kerajaan dijajah. Itu boleh-boleh saja kita berjuang bersama tentara nasional baru bentukan-bentukan. Kan dulunya waktu pertama Belanda menjajah Indonesia ini kan Indonesia belum ada, dan tentaranya pun tidak seperti sekarang. Kalau memang ini sudah dijajah, gampang saja sekarang, apalagi dijajah tanpa senjata. Jadi ada TNI, ada Polri, basmi terus kalau memang dijajah, tumpas terus penjajahan. Jadi tidak perlu kita membentuk laskar ini, laskar itu, dalam framing di sana sini, ini sudah dijajah.
Dijajah apanya yang dijajah? Dijajah masalah agama atau apanya, atau budaya. Kita mempunyai budaya masing-masing, mempunyai agama masing-masing. Yang Islam Islam, yang non Islam non Islam. Jadi siapa yang menjajah? Yang disebut dijajah ini kalau orang Islam memaksakan non Islam harus Islam, kalau tidak ya, rodi, kerja paksa segala macam, dikurung. Itu yang dijajah. Dan kalaupun memang ya premingan Om Dibio, Raden Dibio ini dijajah, sudah dari dulu ditumpas oleh tentara, ditumpas oleh pemerintah. Apalagi penjajahan tidak ada senjata, yang mengatakan penjajahan dengan tidak ada senjata. Ini jajah terus. Ini siapa yang jajah dan siapa yang dijajah. Kita tidak merasa dijajah. Tapi kalau antum mungkin merasa dijajah, karena mungkin dengan kehadiran orang lain, antum ini tidak terkena. Mungkin dengan kehadiran orang lain, antum merasa terpinggirkan, maka mengatakan ini dijajah. Tetapi kalaupun ya memang dijajah, serahkan kepada pihak keamanan TNI dan Polri untuk menumpas penjajahan tersebut. Jadi tidak menghadirkan narasi-narasi dan fitnah-fitnah di media yang membahayakan. Karena yang memfitnah, biasanya yang memframing negatif ini, kalau orang-orang yang sudah tenar, orang-orang besar memframing, akan terus viral dan akan terus menimbulkan kekacauan. Kalau seperti orang-orang kecil ini, mau framing bagaimanapun tidak ada yang dengar, itu tidak ada masalah. Walaupun memang tidak boleh juga. Tapi itulah Pak Raden Dibio dan Mang Haji Rhoma Irama. Kalau memang klaim Anda benar, silahkan saja, itu tidak berwajib. Dan kalau memang klaim memang tidak sedang dijajah, maka katakan, sampaikan kepada pemerintah, wahai pemerintah, tumpas penjajah. Kita sebagai rakyat, kecuali nanti kalau kita sudah kekurangan tentara, negara sudah mewajibkan kita wajib militer, baru kita juga terjun menumpas penjajahan tersebut. Ini negara belum mewajibkan kita wajib militer, maka urusan menumpas penjajah adalah urusan Tentara Nasional Republik Indonesia. Sekian Pak Raden dan juga Mang Haji Rhoma Irama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.